Jika kita ngopi, biasanya yang tidak ketinggalan itu adalah gula. Jika kita ngeteh, biasanya yang tidak ketinggalan adalah gula. Bahkan dulu kita kalau makan roti, kadang-kadang rotinya itu dikasih mentega, kasih gula pasir. Dan ini ternyata kita pelajari bahwa konsumsi gula yang berlebih itu meningkatkan risiko berbagai macam penyakit, diabetes, hipertensi, kolesterol, bahkan asam urat yang nantinya bisa bermanifestasi pada misalnya stroke, serangan jantung, gagal ginjal, hipertensi pada laki-laki. Nah, karena kesadaran akan bahaya gula semakin lama semakin meningkat, maka ada upaya-upaya untuk mencari bahan alternatif yang tidak tidak berdampak seperti gula pasir. Berikut beberapa di antaranya akan kita bahas dalam video ini, ya. Tapi ada tapinya. Tentu yang namanya bahan sintetis punya efek samping yang bisa berisiko pada kesehatan kita. Apa aja itu? Yuk kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesua Hamasya, salam kebajikan Rahayu. Nah, bahan-bahan yang sering kali menjadi pemanis buatan adalah nomor 1, aspartam. Aspartam biasa digunakan sebagai pemanis dalam permen karet, sereal sarapan maksudnya agar-agar dan minuman berkarbonasi. Pemanis buatan ini 220 kali lebih manis daripada gula, dan kandungan aspartam itu terdiri dari asam amino, asam aspartat, fenilalanin, serta sedikit etanol. Selain itu, aspartam juga sering langsung dikemas dalam kemasan yang praktis untuk orang-orang yang ingin ngopi atau ingin teh. Nah, penggunaan aspartam itu bisa menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang yang salah satunya adalah sakit kepala, kemudian juga adalah kesulitan bernafas, kemudian ruam pada kulit dan diare. Bahkan seorang dokter di Amerika Serikat sampai menulis buku bahwa pemanis buatan selain vaksin juga bisa menyebabkan masalah pada sistem saraf kita. Nah, kemudian juga ada kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi pemanis buatan ini, yaitu kondisi fenilketonuria. Ini adalah kelainan genetik langka yang membuat tubuh penderitanya tidak mampu mencegah fenilalanin. Jadi bisa mengganggu masalah pada tubuh kita nanti, menyebabkan masalah pada tubuh kita nantinya, menimbulkan reaksi alergi dan masalah pada ginjal. Yang kedua adalah sakarin. Rasa manis sakarin dihasilkan 300 sampai 400 kali lebih kuat daripada gula. Jadi ini lebih kuat ya, jadi jumlahnya memang harus lebih sedikit ya. Pemakaian sakarin dalam sekali penyajian memang tidak boleh melebihi 30 mg ya, dalam satu kali makan gitu ya. Sedangkan untuk minuman tidak boleh lebih dari 4 mg per 10 cc cairan. Nah, penggunaan sakarin dalam jangka panjang dikhawatirkan ya dapat memicu kanker. Ada studi awal yang sudah dilakukan terhadap sakarin ini, tapi memang diperlukan studi lanjutan untuk menentukan atau memastikan bahwa sakarin menyebabkan kanker. Jika dikonsumsi berlebihan, sakarin dapat terasa pahit dan menimbulkan efek aroma logam. Kemudian, penggunaan pada bayi, anak-anak, dan ibu hamil tidak dianjurkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan reaksi alergi. Jadi untuk pemanis atau makanan atau minuman yang ada sakarinnya, untuk ibu-ibu, anak-anak, dan bayi sebaiknya konsultasi ke dokter dulu. Yang ketiga adalah sukralosa. Sukralosa dihasilkan dari sukrosa yang memiliki rasa manis 600 kali lipat lebih kuat daripada gula. Nah, bahan ini biasa digunakan pada produk makanan yang dipanggang atau digoreng. Konsumsi harian sukralosa yang ideal adalah sebanyak 5 mg per kilogram berat badan. Ya, jadi ini harus kita perhatikan karena sukralosa juga punya efek samping ya. Walaupun secara umum bisa dinyatakan aman, tapi efek samping sukralosa adalah ya, menurut beberapa penelitian adalah memberi dampak negatif pada mikrobiota usus, kemudian pada kadar insulin dan berat badan. Jadi malah bisa meningkatkan berat badan ya. Walaupun
sukralosa tidak mempengaruhi gula darah atau insulin, tapi keinginan untuk memil makanan manis jadi lebih tinggi pada pengguna sukralosa. Nah, kemudian masalah lain dari pengguna sukralosa adalah meningkatkan risiko sindrom iritasi usus seperti penyakit Crohn, karena sukralosa dapat merusak bakteri usus dibandingkan dengan pemanis buatan lainnya. Jadi ada masalah peradangan yang mungkin ditimbulkan oleh sukralosa. Kemudian sukralosa meningkatkan risiko usus bocor karena tubuh tidak mampu mencerna sukralosa. Pemanis ini bisa membunuh probiotik dan juga merusak dinding usus sehingga berpotensi sekali lagi menyebabkan usus bocor. Ya. Yang keempat adalah asesulfam potasium. Bahan ini sangat stabil dalam temperatur tinggi dan mudah larut sehingga cocok kalau dipakai dalam banyak produk makanan. Batasan konsumsi harian adalah 15 mg per kilogram berat badan asesulfam potasium. Nah, berdasarkan studi yang telah dilakukan pada tahun 2022 oleh PLOS Medicine menemukan bahwa pemanis buatan khususnya aspartam dan asesulfam berpotensi meningkatkan risiko kanker, terutama kanker payudara dan kanker yang berhubungan dengan penyakit obesitas. Nah, penggunaan jangka panjang dari metilen klorida itu adalah pelarut yang dipakai untuk proses pembuatan asesulfam. Jadi kalau penggunaan jangka panjang dari metil klorida ini bisa memicu sakit kepala, komplikasi pada hati atau liver ya maksudnya, kemudian mengakibatkan reaksi alergi ya, meningkatkan risiko kanker, gangguan penglihatan dan penyakit ginjal ya. Saya ulangi lagi, dalam beberapa kondisi lain ada reaksi alergi, mual, muntah, depresi, sakit kepala hebat dan penyakit hati. Nah, yang kelima adalah neotam. Bahan pemanis buatan ini banyak digunakan pada makanan rendah kalori. Secara kimia kandungannya hampir sama seperti aspartam, namun rasanya 40 kali lebih manis dibandingkan aspartam. Dibandingkan dengan gula rafinasi, tingkat kemanisan neotam 8.000 kali lipat. Ya, neotam dapat dikonsumsi hingga 18 mg per kilogram berat badan. Namun bahan kimia yang digunakan dalam proses ini lebih beracun daripada aspartam. Ya, jadi berpotensi juga menyebabkan kerusakan pada saraf. Baik, jadi dari 5 pemanis buatan ini ya tentu ada risiko efek sampingnya yang bisa mengganggu kesehatan Anda. Solusi, jika Anda kepepet ya pakai aja silakan dalam dosis yang sudah ditentukan, tapi secara umum saya sarankan untuk lebih banyak menggunakan pemanis alami saja ya, dan tentu hindari gula pasir. Pemanis alami yang paling masuk akal saat ini adalah 2, yaitu gula aren dan madu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong klik like-nya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagikan ke teman-temannya. Salam sehat untuk Anda.